Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Lindasari dari kelas MJ303, Prodi Manajemen Kampus Universitas Siber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 yang diampu oleh Bapak Dosen Dr. Insinyur Goklasiahan MM. Presentasi kali ini yang dengan judul Praktik dan Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Kinerja, Daya Saing, dan Kesejahteraan Karyawan. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang saya review. Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. MSDM tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan organisasi. Di era dunia kerja modern, organisasi menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, digitalisasi, serta penerapan sistem kerja yang semakin fleksibel. Kondisi ini menuntut organisasi untuk memiliki sumber daya manusia yang adaptif, kompeten, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Perubahan pola kerja tersebut juga mendorong organisasi untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan motivasi karyawan. Karyawan yang merasa sejahtera dan termotivasi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan loyal terhadap organisasi. Oleh karena itu, kajian ini merangkum praktik dan strategi manajemen sumber daya manusia berdasarkan 5 artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional yang terpublikasikan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik dan strategi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan dalam berbagai organisasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaruh praktik MSDM terhadap kinerja karyawan, daya saing organisasi, serta kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, temuan dari artikel-artikel jurnal yang dianalisis dikaitkan dengan teori-teori manajemen sumber daya manusia yang dipelajari pada sesi 1 sampai dengan sesi 7, sehingga memiliki landasan teoritis yang kuat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur atau literatur review. Penulis menganalisis 5 artikel jurnal bereputasi nasional dan internasional yang dipublikasikan pada periode tahun 2020 hingga tahun 2025. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif dan analitis. Dengan fokus pada tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, serta implikasi manajerial dari masing-masing artikel. Saya akan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan 5 artikel jurnal yang telah direview. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan secara tepat mampu meningkatkan efektivitas kerja karyawan. Karena organisasi dapat mengelola dan menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetisi yang dimiliki. Selain itu, penerapan proses rekrutmen dan seleksi yang berbasis kompetisi terbukti dapat meningkatkan kinerja karyawan, karena organisasi memperoleh sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara berkelanjutan juga berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Selain itu, sistem penilaian kinerja yang objektif dan transparan mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan. Secara keseluruhan, praktik manajemen sumber daya manusia memberikan dampak positif terhadap
peningkatan kinerja karyawan, kepuasan kerja, serta loyalitas karyawan yang pada akhirnya memperkuat daya saing organisasi. Dan kesimpulan, implikasi manajerial menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia harus diselaraskan dengan strategi organisasi agar mampu mendukung pencapaian tujuan secara efektif. Organisasi perlu memfokuskan perhatian pada pengembangan kompetisi karyawan serta kesejahteraan kerja, karena kedua aspek tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap motivasi dan produktivitas. Selain itu, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif terbukti mampu meningkatkan semangat kerja karyawan dan mendorong kinerja yang lebih optimal. Sebagai kesimpulan, manajemen sumber daya manusia merupakan aset strategis bagi organisasi. Temuan dalam kajian ini mendukung teori MSDM yang dikemukakan oleh Hasibuan, Mengkunegara, dan Dessler. Hasil penelitian ini juga relevan dengan fenomena dunia kerja modern, seperti penerapan sistem kerja hibrid, perkembangan digitalisasi, serta meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.